Bapak Ibu sekalian, Kang Mas dan Mbak Yu, kebudayaan mainstream itu adalah kebudayaan pacaran. Kalau kita lihat sosialite ya, atau di gedung-gedung, ada di mana-mana, itu kebudayaan pacaran. Semasa pacaran indah aja. Begitu kita bergelut hati ke hati, ya kan, kita akan tahu segala. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan satu hubungan personal atau komunal, bahkan nasional, di dalam atmosfer yang seperti itu. Nah, menurut saya negeri ini sudah dipenuhi oleh kepalsuan dan tipu-tipuan semacam itu. Kita bermain teater setiap hari, bermain drama setiap hari. Setiap melihat SBY, ini dia seperti berakting. Dan sebagai saudara teater 35 tahun, saya tahu tuh acting yang sangat buruk gitu kan. Sebagai aktor jelek sekali gitu kan. Perlu dilatih untuk itu, ya kan? Karena apa? Gak ekspresif. Kalau aktor itu, dia harus bisa memperlihatkan bahwa apa yang dia ekspresikan itu adalah ekspresi batin, pikiran, dan badan. Jadi satu, integrated. Tapi begitu kita melihat seseorang ngomongnya begini, pikirannya begini, hatinya begini, di dalam dirinya sudah terjadi korupsi. Kata-kata mengkorupsi pikirannya, pikiran mengkorupsi hatinya, itu yang terjadi sama kita. Kalau terus tercipta manusia-manusia yang split, karena itu lumrah. Dan saya merasa dalam dunia yang penuh tipu, kebudayaan yang artifisial semacam itu melahirkan manusia-manusia yang split. Cuman kita tidak mengakui. Kita akan menampilkan diri seperti SBY itu sebagai satu pribadi yang integrated, padahal sebenarnya split. Seolah-olah. Katakanlah begini, saya bisa membuktikan dari 6 presiden itu semua split. Paling tidak dari realitas mereka sebagai manusia spiritual dan manusia intelektual. Kalau sebagai manusia intelektual, dia sangat rasional. Presiden kita Gus Dur, Soekarno itu sampai SBY itu rasional. Doktor, ya SBY kan. Tapi dalam kehidupan pribadinya mistik. Gus Dur sangat mistikus, mempercayai hal-hal yang irasional, dan itu jadi panduan. Soeharto mistik, sangat mistikus. Soekarno apalagi. Dan jangan juga tidak percaya. Habibie pun mistikus, mempercayai mistik-mistik seperti itu, yang irasional. Bagi orang yang sangat kita anggap perwakilan dari cara berpikir yang sangat apa? Habibie nggak gerak di gerombolan. Kata siapa? Kata puncak kan? Ya, nggak tahu aja gitu, nggak tahu aja. Paling tidak itu, sebelum orang menjadi presiden, itu semua kiai udah disamperin dulu, semua itu, pasti itu. Karena saya menemui kiai-kiainya itu, saya tanya sama dia, siapa aja yang udah datang? Sampai Dahlan Iskan itu udah datang. Mau Dahlan Iskan datang mau ngapain? Kau bayangkan dirimu jadi apa? Katanya semua presiden juga datang ke Baduy. Ya semua. Ya itu mistiknya kan itu. Mereka mempercayai bahwa bangsa ini punya roh, dan rohnya itu dijaga oleh orang-orang yang memiliki jalan hidup dan keyakinan spiritual yang sangat tradisional itu, yang sangat primitif. Itu roh bangsa di situ, bukan di gedung-gedung. Di gedung-gedung itu traktat, diktat dan yang lain-lain gitu. Tapi itu makanya disamper itu semua. Ya mungkin tinggal sembahyang di suku Kubu aja yang belum. Nah jadi di dalam memahami itu, saya menganggap bahwa pada akhirnya ada sesuatu yang harus dimenangkan. Kenapa? Karena kemenangan itu penting untuk memuliakan diri kita sendiri sebagai manusia. Tujuan awal dari adanya kebudayaan itu satu. Pertama adalah bagaimana supaya manusia itu survive menghadapi tantangan lingkungan yang luar biasa. Pada zaman itu ya dia harus berhadapan dengan dinosaur, apa dengan yang lain-lain. Setelah mereka mampu mengatasi itu, dia punya tujuan lain, yakni bagaimana manusia itu bisa lebih mulia, tidak hanya survive dibandingkan entitas atau makhluk-makhluk yang lainnya. Kebudayaan pun berkembang. Pada bagian ketiganya, yang lebih dahsyatnya lagi, bagaimana caranya manusia tidak hanya mulia tapi dominan terhadap yang lainnya. Nah, sudah mulai itu masa kita menganggap bahwa kita menjadi lebih tuan ketimbang yang lainnya, ya lebih superior. Bahkan kita menganggap agama pun kemudian melegitimasinya kan, kita lebih superior dari iblis, dari setan, dari jin, dari malaikat, itu semua kan. Kita cuma kalah superior sama dia aja. Nah kita sekarang tidak berkompetisi dengan itu semua, kita kompetisinya dengan itu. Nah tujuan akhir dari kebudayaan yang paling mengerikan adalah menjadi itu. Udah banyak cerita mengenai ini. Bagaimana orang mengejar harta, mengejar kuasa, mengejar senjata hanya untuk
berkompetisi dengan itu, menjadi penentu. Kau menjadi apa, kau mati, kau miskin, kau jelek, kau apa, aku yang menentukan. Itu kisah itu adalah kisah peradaban. Itu yang paling mengerikan, dan itu dilegitimasi oleh sistem, oleh cara berpikir. Menurut saya, cara berpikir Aristotelian yang melahirkan sains, empirisme dan positivisme itu adalah legitimasi dari ambisi manusia yang semacam. Kalau Anda pernah nonton filmnya The Book Hunter Johnny Depp, itu luar biasa. Dia disuruh cari buku, dia kan book hunter, oleh seseorang yang sangat kaya, dianggap paling kaya di dunia, mencari buku yang paling langka di dunia, jumlahnya 9. Hanya dia yang bisa melakukan. Wah, itu film isinya bagaimana dia mencari 8 buku itu, dapat tinggal 1 buku itu, dia bilang nggak ketemu. Begitu dia sebenarnya udah dapat, dia pengen tahu untuk apa buku ini, gitu kan. Dia telusuri orang itu, ketemu, diikuti sampai akhirnya naik ke bukit, dia film lah ya, Hollywood ya. Wah, bukit di mana gitu kan, kayak bukit Dracula gitu kan. Di atasnya ada kuil gitu. Nah, terus di tengah-tengahnya orang kaya itu berdiri. Di tengah 8 buku itu tinggal 1 lagi bolong, gitu kan. Terus dia ngomong, saya tahu kau ada di sana, hei Johnny Depp. Kau membawa buku yang ke-9, letakkan buku itu di sini, akan lengkap kuasaku. Kau akan kujadikan orang paling berkuasa, paling kaya, apa yang kau mau. Karena apa? Terus dia melangkah ke tengah buku itu, aku akan menjadi Tuhan. Kau lengkapkan, entah dengan caranya bagaimana, dilengkapkan buku itu 9 itu. Seret. Nah, itu dalam ritusnya buku itu terbakar, dan dia sebagai bukti menjadi Tuhan tidak terbakar. Terbakarlah, wah dia ketawa, wah jadi dia nonton ini nggak tahu orang itu hangus, mati juga gitu loh. Ya itu cerita. Ya, cerita ini menggambarkan bagaimana sebenarnya Hollywood itu berhasil ya kadang-kadang menguliti gitu persoalan-persoalan keadaban itu. Itu kayak kartun Dragon Ball, kartun anak-anak tuh yang kulitin Dragon Ball. Ya mungkin seperti itu. Nah, makanya kemenangan semacam apa yang harus kita dapatkan? Apakah kemenangan seperti itu yang menjadi tujuan kebudayaan? Saya nggak setuju, ya kan? Ya nggak setujunya itu karena tapi masyarakat modern ini sudah sangat terinduksi ya. Iya. Itu tanpa disadari. Nah, saya beranggapan bahwa satu hal yang mampu mengatasi ya, semua itu adalah satu bagian dari tubuh kita yang saya sebut hati itu. Makanya kemenangan hati itu. Nah, cuman hati ini kan rumusannya macam-macam. Kalau kita lihat Al-Ghazali udah capek deh ya kan, banyak itu levelnya apa gitu-gitunya ya. Ya kita sederhana aja, ya nggak usah terlalu rumit. Hati itu adalah bagian yang ada dalam diri kita yang sebenarnya kalau menurut saya itu adalah diri kita juga. Ya, diri yang selama ini menurut saya itu saya hidupkan dari kecil, selalu mengingatkan dia menjadi suara atau menjadi representan dari kebaikan dan keluhuran. Itu setiap orang punya, karena di sebelahnya ada radar yang lain juga, lawannya hati, yaitu keburukan, kejahatan dan yang lain-lain. Nah, di dalam diri kita itu terjadi perkelahian abadi itu, kebudayaan itu, di mana hati melawan musuhnya itu. Nah, bagaimana kemudian kita memenangkan hati di dalam setiap kondisi atau persoalan di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah mungkin yang menjadi awal gagasan dari forum ini. Hati masih baik. Hati itu pasti baik. Pasti baik. Itu bagian dari yang baik. Bagian yang baik. Ditambahin hati nurani ada bedanya. Sebenarnya saya nggak mau terjebak di dalam terminologi. Ya, artinya kita bikin sepakatan aja lah bahwa hati itu adalah bagian mental atau spiritual yang baik. Kalau soal terminologi akademik, ya kan, kita tidak mau bertempur secara akademik, gitu. Jadi boleh-boleh aja ditambahkan dengan hati nurani, hati baik atau apa gitu. Tapi yang penting kita mempercayai. Kalau kita tidak mempercayai ini, kebudayaan nggak jalan, kehidupan selesai. Ini udah mistik. Kita mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Ini mistik sebenarnya.
Jadi emang sebenarnya kalau saya mengatakan 6 presiden kita mistikus, sebenarnya realitas kita semua begitu. Itu sebagai contoh aja. Bapak Ibu sekalian, Kang Mas dan Mbak Yu, Anda sebenarnya juga skizofrenik. Split. Dalam kehidupan sehari-hari kita menampilkan diri kita sebagai direktur, manajer, akuntan yang luar biasa, rasional, modern, progresif, kontemporer, dan yang lain-lain. Begitu kita kembali ke rumah, ya kan? Kita mau ngitung anak kita sunatan tanggal berapa aja udah, ya kan? Kita ekahan segala gitu, ya kan? Kita ngitung kapan kita harus bangun rumah, memperbaiki rumah, ya. Dagang itu mulainya gimana, bikin rumah, segala-galanya ada perhitungan-perhitungan semacam itu. Misalnya yang paling kuat di Indonesia itu masyarakatnya adalah, saya kira majority, soal rezeki. Itu hampir semua mistik. Pasti. Cara ngelihatnya begini. Bapak penghasilannya berapa atau Ibu? 100 Mas sebulan. 100 juta. Iya. Kok Ferrari-nya ada? Dari mana dengan 100 beli Ferrari? Ya tambahannya banyak Mas. Dari mana? Nggak tahu, ada aja gitu loh. Hah? Ada aja gitu kan. Nggak pernah ada orang yang bisa kekurangan sebenarnya. Dia punya cara yang luar biasa. Kenapa? Karena rezekinya mistik. Nggak hitung-hitungan kalkulatif matematika modern atau kalkulatif pasar begitu. Saya kerja 3 jam, dikalikan 500.000, dibayar 1,5 juta. Nggak ada bayar. Kalau begitu nggak jalan. Jadi jangan ditanya standar kesejahteraan Indonesia itu $2 per kapita dan yang lain-lain itu dusta aja. Kita lebih dari itu. Jadi kita kalau mau mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan kita pakai statistik, saya kira itu kalau tidak memalsukan, memilukan. Nah, jadi mistik itu irasional. Ya, mistik itu mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yang supra dari supranatural. Kalau kita lihat di dunia ini, semua banyak yang mistik. Ya maksud saya pada negara-negara bangsa lain, ada yang tidak sama sekali percaya. Dan dia survive. Kenapa begitu? Jadi sebenarnya dia mengukur. Kompasnya juga bukan hati. Bukan. Karena kan kita lempar hati jadi